Yes, gue akan ngebahas Pokemon lagi dan emang nggak ada habisnya manuver-manuver orang-orang yang pengen dapat keuntungan dari Pokemon ini. Jadi akhir-akhir ini ada kakek-kakek ngumpet di toko demi kartu Pokemon. Yes, ngumpet di toko demi kartu Pokemon. 45 years old man caught hiding in the Best Buy overnight to be early Pokemon card release. Jadi seberapa ngeri TCG Pokemon di Amerika? Semakin ngeri, semakin seru buat gue bahas karena ada aja manuvernya, ada aja caranya, ada aja kelakuannya gitu. Dan ini detailnya kayak gimana dan apakah akan ada habisnya ini kelakuan-kelakuan aneh scalper di Amerika terhadap Pokemon? Seorang pria berusia 45 tahun asal California ditangkap menjelang peluncuran kartu Pokemon di Best Buy setelah diketahui menemukan cara untuk tetap berada di dalam toko semalaman usai toko tutup. Demam kartu Pokemon yang dimulai sejak era 90-an hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Bahkan tampaknya setiap minggu selalu ada kisah baru yang mengejutkan terkait fenomena ini. Yaitu orang ngumpet di toko demi kartu Pokemon dan dia tuh ngumpetnya di Best Buy. Best Buy itu kayak supermarketnya Amerika lah dan orang ini ngumpet gitu. Pertanyaannya ngapain orang ini sampai ngumpet di toko? Tujuannya adalah untuk mendapatkan duluan koleksi kartu Pokemon keluaran terbaru yang dimana dijanjikan sama teman-teman telegramnya bahwa katanya duit nih gitu kan, gold gitu, ini bakal jadi duit yang sangat-sangat menguntungkan lu nih hanya dengan beli kartu-kartu anak kecil ini. Jadi biar nggak ketinggalan dia ngumpet di situ. Prize discovery at a Best Buy in Pasadena. A man was found inside that closed store. A group of Pokemon card collectors were camping outside the Best Buy all night. They noticed a large police response and found out a man was still inside the store. We heard from witnesses who say they believe that man was hiding in the Best Buy before closing so that he could get to those Pokemon trading cards. I just can't get enough with bule manggilnya Pokemon. It's pocket. Lu yang punya bahasa is pocket kantong, pocket. So it's Pokemon, not Pokemon. Is pocket ya, it's pocket monster ya. But anyway, intinya orang ini ditangkap karena ada dugaan bulgari alias ada yang mau maling tokonya. Sehingga kepolisian pada datang, langsung pada menyergap dan ditemukanlah kakek-kakek berusia, masih nggak kakek-kakek, lagu juga mau 40. Ya intinya orang tua berumur 45 tahun yang ternyata ngumpet di toko demi kartu Pokemon tentu aja. Yang sebenarnya lebih chaos yang seperti kalian tadi udah lihat, sebenarnya udah banyak orang juga yang ngantri seharian sebelum toko itu buka. Ya siapa lagi kalau bukan so-called kolektor atau scalper, nggak tau lah, lu pada klarifikasi lah lu yang mana. Tapi kakek-kakek ini kayak, aku cerdas, Ishigami gua. Ngapain gua nunggu di luar kan? Seperti para amatir itu, aku akan ada di dalam tokonya. Aku akan ngumpet ya. Kayaknya yang kayak gini-gini tuh biasanya udah banyak ya prankster-prankster YouTuber gitu ya. Biasanya dia ngumpet di toilet sampai pulang, di shell-shellnya atau di di jual-jualannya mereka nyempil-nyempil ke situ atau masuk ke gudangnya. Yang intinya toko ini terlalu luas dan terlalu gede dan terlalu banyak tempat buat main petak umpet lah di situ. Pokemon 151. Yeah. We're here for the 151. I was just here for some Pokemon drop, but I went to the restroom, not even 15 minutes. I come back and there's cops everywhere. That man, there you see him, was taken into custody. Seperti tadi gue udah bilang, orang-orang tadi juga bukan orang bystander random lewat. Mereka juga para so-called collectors, garis miring scalper atau siapapun itulah yang emang ngantri juga buat nungguin itu barang ditaruh. Kriminal lah, itu properti orang. Lu di Amerika itu bisa masuk pelanggaran keras karena lu masuk ke properti orang tanpa izin walaupun belum ada bukti malingin. Atau mungkin jadi kebalikannya gitu, kalau misalnya kayak dilepas gitu aja dan dibilang nggak apa-apa. Kalau kayak gitu nanti besok-besok maling tinggal ngumpet di situ. Kalau ketahuan bilangnya nungguin kartu Pokemon, kalau nggak ketahuan ya udah malingin semua barangnya terus kabur. But in the end, inilah yang bakal dilakukan sama orang-orang yang pengen merusak hobi orang lain. Mereka akan melakukan apapun demi uang tanpa peduli apa yang mereka sebenarnya dapatkan gitu. Ini emang demam yang udah makin parah terjadi di Amerika karena dijanjikanlah mereka kalau lu beli $100 nanti dijual lagi $1,000 lu untuk $900 dan lain-lain. Kalau lu bisa nemu the right buyers dan lain-lain, di grading dulu dan lain-lain. I'm not against koleksi, I'm not against grading and stuff. Tapi menurut gua ini udah menjadi mungkin udah bisa menjadi konten yang selalu rutin gue bawakan untuk ngasih tahu seberapa menyeramkan ya orang-orang yang nggak peduli sama hobi kita tapi lebih peduli hobi kita bisa ngasilin untung berapa buat mereka dan bagaimana cara mereka mendapatkannya. Itu benar-benar membuat gue sebel. Dulu kita dibully, dulu kita katain, dulu kita dianjing-anjingin, dulu kita ditai-taiin, sekarang hobi kita diberakin. I'm not saying this for everybody. Gue bukan orang yang koleksi kartu Pokemon lagi. Pesannya selalu sama di tiap video, jangan sampai kejadian di sini. Oh ya, by the way, gue dapet cerita yang
seru banget. Sebenarnya ini menarik banget bahwa para scalper ini itu tuh lagi ditipu-tipunya gitu loh. Mereka kayak udah modal $10.000, $20.000, beli, ngantri semalaman, rebutan, berantem, bahkan harus Royal Rumble dulu di supermarket buat dapetin koleksi kartu Pokemon, dan mereka gagal dapetin uang yang mereka mau. Gue belum dapet detailnya, tapi katanya yang nggak ada PT system sih di Amerika, jadi kayak susah banget gitu dapetin yang emang berharga. Jadi ya mereka berewek $10.000 gitu, nggak ada satupun yang harganya bisa bikin mereka balik modal. Jadi ya kocak aja gitu, dan masih banyak yang berusaha untuk dapetin dengan cara begini gitu loh. Well, banyak lah yang bisa kita bahas. Ada lagi yang kocaknya ya again, karena mereka nggak bagian dari community, karena mereka nggak main TCG-nya, mereka nggak koleksinya, mereka nggak nonton Pokemon, mereka nggak tahu kartu mana yang sebenarnya berharga dan dicari orang dan penting buat komunitas atau yang kolektor harapkan gitu. Jadinya cuma bermodalkan telegram doang, pesan-pesan berantai doang gitu. Ini kayak era-era ini nggak sih, koin-koin matching gitu, lo pada beli ini beli itu, terus lo pada nggak ngerti, nggak pelajarin, nggak tahu itu apa, terus main beli aja asal-asalan, terus rungkat gitu loh. Jadi kayak why we doing this again gitu loh. Kenapa lo pada melakukan ini lagi? NFT, coin matching, dan sekarang kartu Pokemon. Ya kalau NFT sama matching ya udahlah, walaupun nyebelin karena gue berharap NFT itu benar-benar bisa kayak support artis-artis, tapi sekarang jadi mainan yang kayak gitu. And now Pokemon. But don't repeat the same mistake. I'm not saying lu semua nggak bisa jadi kolektor, nggak bisa jadi benar-benar gamer, atau yang beneran player TCG-nya. But come on, coba orang-orang yang tadi diwawancara ditanya Pokemon favoritnya apa, lu tapi nggak boleh sebutin Charizard sama Pikachu ya. Apa mereka nyebutinnya apa? Itu loh yang ini loh. Bang, baju yang lu pakai tuh apa sih? Kursi yang lu pakai apa sih? Mouse yang lu pakai apa sih? Keyboard tuh apa? VG apa? Color apa? Kalau kalian mau tahu, kalian cek aja di deskripsi di video ini atau ke Instagram gua ke highlight yang ini. Di situ akan gua spill alat-alat gua selama ini hariannya pakai apa, kerja pakai apa, dan ada linknya langsung untuk beli. Dan kalau kalian beli pakai link itu, tentu saja kalian udah support gua karena itu adalah link affiliate. Jadi kalau kalian beli pakai link gua, thank you udah support and beli. Jadi jangan lupa cek highlight gua atau cek deskripsi video YouTube di bawah. Now back to the video. But anyway, gue juga bukan si paling Pokemon, si paling koleksi Pokemon, si paling main TCG Pokemon. Ini masa kecil gue suka nontonin animenya, dan gue sangat mainin gamenya Red, Blue, Yellow, apalagi ya, Green, anjir gue lupa warna Green, sorry. Zaman-zaman Game Boy dan lain-lain. Kalian pasti lebih jago, kalian pasti lebih paham. But it's just hurt my kokoro untuk ngelihat dulu orang yang ngetai-taiin kita sekarang ngeberakin hobi kita. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Ada kritik buat gue? Silakan banget di kolom komentar di bawah. Komentar kali ini datang dari video yang orang ngebawa senjata untuk malingin kartu Pokemon. Tonton kalau kalian belum tonton. Dan komentarnya datang dari Yoga. Ini hobi pecundang, men. Zaman sekarang mah asal value secara duitnya gede ya tetap jajan jadi duit. Mau itu hobi dianggap cemen atau remeh pun. Masih banyak yang nggak paham kenapa gue menyebutkan hobi Pokemon dan hobi-hobi lainnya sebagai hobi pecundang. Karena itulah yang orang-orang katakan pada masanya. Kami dipecundangi, kami dianggap belum gede, kami dianggap udah gede, ngapain masih nonton kartun sama koleksi kartu-kartu mainan. But right now mereka telan ludah itu, mereka korek itu barel sampai kering, mereka cemplung ke situ, yang lainnya udah kering, mereka baru nyemplungin kelingking dan diberakin. Jadi paham ya kenapa gua suka mengironisasikan kata ini hobi pecundang, karena we are dikatakan mereka pecundang, tapi tiba-tiba Anda ngapain masuk, Pak? Mau komentar kalian dibacakan? Komen di bawah. Dan ya, sekian seputar internet talk episode kali ini. Gue udah mending pamit undur diri. Thank you buat para member. Bukti kalau kalian nonton sampai habis adalah sebutin Digimon favorit kalian, tapi formnya mesti masih champion. Dan ya, again, gue pengennya ini jadi sharing dan edukasi buat teman-teman biar gak kejadian yang aneh-aneh di sekitar kita. Untuk kita semua, stay clear and sound. Pengen main satu kartu TCG tapi bau-baunya sudah mulai dicium-cium nih sama yang merusak-rusak harga.